Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Tsumma amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian pembacaan risalah aqwal Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah fil udri bil jahli. Pandangan dan pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam permasalahan al-udru bil jahl, pemberian dispensasi udzur atas ketidaktahuan dalam permasalahan ad-din. Hukmul udri bil jahli fi umuri tauhid. Hukum udzur bil jahli, pemberian dispensasi atas ketidaktahuan dalam perkara-perkara at-tauhid. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, hal yujadu udrun bil jahli fi umuri tauhid? Apakah didapati di sana ada udzur bil jahl, pemberian dispensasi atas ketidaktahuan dalam perkara-perkara at-tauhid? Wa hal yantabiqu hadza 'ala man yad'una wa yanzuruna lil awliya wa yu'tabaruna ma'dzurina bi jahlihim? Apakah permasalahan pemberian dispensasi udzur atas ketidaktahuan dalam perkara-perkara tauhid itu dapat diterapkan kepada orang-orang yang berdoa, beribadah dan bernazar kepada sosok-sosok yang dianggap wali-wali? Apakah dengan itu mereka teranggap ma'dzurin, diberi udzur, dispensasi atas ketidaktahuan mereka dalam perkara at-tauhid? Jelas pertanyaannya. Jawab, al-jawab, katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, la yu'dzaru bidzalika man aqama fi baladit tauhid. Tidak diberi udzur atas tindakan yang demikian itu, berdoa kepada orang-orang yang dianggap wali-wali, bernazar kepada orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali, dan kejahilan terhadap permasalahan tauhid. La yu'dzaru bidzalik, tidak diberi udzur atas yang demikian itu. Man aqama fi baladit tauhid, kepada seseorang yang tinggal di negeri at-tauhid, bermakna negeri di mana tauhid itu ada padanya. Yang dimaksud dengan negeri tauhid, negeri yang didapati padanya dakwah kepada at-tauhid, atau didapati di negeri tersebut akses untuk sampai kepada pengenalan terhadap tauhid, memungkinkan bagi dia untuk sampai kepada akses mengetahui at-tauhid. La yu'dzaru fihi bil jahli, tidak diberi udzur dalam permasalahan tauhid atas ketidaktahuannya. Wa ma dama bainal muslimin, selama dia berada di antara kaum muslimin. La yu'dzar bil jahl di sini dalam permasalahan apa? Permasalahan hukmul ukhrawi. La yu'dzaru bil jahl, karena dalam permasalahan hukmud dunyawi la yu'dzar bil jahli mutlaqan fi umuri tauhid. Naam, sama saja balaghathu da'wah atau lam tablughu da'wah, al-wuqu' fi syirkiyat, terjatuh dalam kesyirikan, wa fil kufriyah, dalam kekufuran, fi hukmi dunyawi, dalam permasalahan tetapnya kekufuran atas pelakunya dan kesyirikan atas pelakunya, tidak ada udzur padanya. Karena tauhid harus terpenuhi syurut-syurutnya dan ternafikan mawani'nya, sebagaimana pula hukum kekufuran, vonis kekufuran harus terpenuhi padanya syurut-syurutnya dan ternafikan darinya mawani'. Wa madama bainal muslimin, ai selama dia di tengah-tengah kaum muslimin, maka hukumnya jika dia mati di atas yang demikian itu belum bertaubat, bahwa musyrikun kafir fi hukmi dunyawi wal ukhrawi. Laisa fi fatratin minaz zaman, dalam keadaan dia bukan berada dalam suatu fatrah, masa jeda, di suatu waktu kekosongan dari masa kenabian, dari masa risalah. Telah berlalu pembahasan, penafsiran atau perincian permasalahan ahlul fatrah. Naam, dan bahasannya di sini jelas bagi siapa yang mengetahui rincian permasalahan keadaan orang yang jahil terhadap perkara at-tauhid. Laisa fi fatratin minaz zaman, dia juga bukan termasuk ahlul fatrah. Maka bahasan Syekh Abdul Aziz bin Baz di sini berkaitan dengan hukmul ukhrawi. Karena ahlul fatrah dalam hukmul ukhrawi yang rajih berdasarkan tarjih dari jumhur para salaf semuanya, naam, mereka yumtahanun. Naam. Wala fi mahallin ba'idin an ahlil Islam, dan dia juga
tidak berada di suatu tempat yang jauh dari ahli Islam. Maknanya di sini al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkutat, berporos bersama ada atau tidak adanya ilahnya. Kenapa kok dikatakan la fi mahallin ba'idin an ahlil Islam? Karena ilahnya adalah tidak sampai padanya akses untuk mengetahui tentang Islam. Tapi di masa, di situasi, di kondisi di mana akses untuk mengenal dan mengetahui Islam itu bisa untuk diraih dan dijangkau, maka meskipun dia berada jauh dari ahlul Islam, qamat alaihi al-hujjah, tegak padanya hujjah, karena mungkin bagi dia untuk sampai pada ilmu tentang Islam. Bal bainal muslimina, bahkan apabila dia itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, la yu'daru fit tauhid, tidak diberi udzur sedikit pun dalam permasalahan at-tauhid. Perhatikan, bal mata waqa'a syirku minhu ukhidha bih. Kaidahnya, man talabbasa bil kufri wasyirki fa huwa musyrikun kafirun. Ini hukum asalnya. Siapa yang tetap padanya perbuatan kufur dan perbuatan kesyirikan, maka tetap pula kekufuran dan kesyirikan padanya, dan pelakunya menjadi musyrik kafir. Ini hukum asal. Dikecualikan padanya oleh syariat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali mereka yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu tentram dalam keimanan, atau dalam keadaan ketika akalnya itu hilang. Maka ini hukumnya lain lagi, karena pembebanan syariat itu batasannya ada pada tetap atau tidak tetapnya akal. Seperti orang yang hilang kesadaran karena sesuatu hal, kemudian dia terjatuh dalam perbuatan atau dalam ucapan kufur, ini di luar dari konteks bahasan ini. Adapun hukum asal, mata waqa'a syirku minhu ukhidha bih. Keadaan orang yang sampai padanya dakwah, dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Dan bahasan di sini kan bahasan berkaitan dengan orang yang menisbatkan kepada Islam, karena pertanyaannya hal yujadu udun bil jahli fi umuri tauhid. Man yad'una wa yanduruna lil awliya, yang berdoa dan bernadar untuk para wali. Ini kan amalan orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Bal mata waqa'a syirku minhu ukhidha bih, kapan saja terjadi kesyirikan darinya sudah ditetapkan atas yang demikian itu, ditetapkan dengan yang demikian itu. Kama yaqa'ul ana fi Misra wa Syam wa nahwi dzalik, sebagaimana terjadi di masa-masa ini di Mesir, di Syam, dan yang selain daripada itu. Fi ba'dil buldani 'inda qabril badawi wa ghairihi, di sebagian negara-negara di Mesir banyak terjadi praktek-praktek kesyirikan di kuburannya al-Badawi. Dan yang selainnya di negara-negara yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Termasuk di Indonesia ini, bagaimana kuburan-kuburan orang-orang yang diperwalikan, dianggap orang-orang soleh, dijadikan simbol-simbol kesyirikan padanya, kuburan wali-wali, sunan-sunan, habib-habib. Semuanya itu adalah praktek-praktek kesyirikan. Perhatikan di sini, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan kama yaqa'ul ana fi Misra wa Syam wa nahwi dzalik. Bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz memisalkan dengan negeri Mesir, negeri Syam, mencakup Lebanon, mencakup Suriah, dan yang selain daripada itu. Maka ini bantahan kepada mereka-mereka yang membatasi permasalahan tidak berlakunya udzur bil jahal itu hanya pada negeri Saudi Arabia, karena propagandanya seperti itu. Bedakan antara Saudi Arabia dan Indonesia dan Mesir. Dan Mesir apa bedanya dengan Indonesia? Mesir itu sama dengan Indonesia. Mesir sama dari sisi bentuk negaranya, dari sisi keadaan orang-orang yang menisbatkan kepada Islam padanya, dari sisi liberalnya, dari sisi demokrasinya. Hampir-hampir sama dengan Indonesia, bahkan mungkin bisa lebih parah negeri Mesir. Lihat bagaimana Syekh tidak membedakan, bahkan mencontohkan seperti di Mesir. Dan ini bantahan mereka yang membedakan antara Saudi Arabia dan selain Saudi Arabia dari negeri-negeri kaum muslimin. Indonesia berarti termasuk. Termasuk yang membedakan permasalahan ini adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau membedakan, berbeda antara negeri Saudi Arabia dan negeri-negeri selain Saudi Arabia. Dan cukuplah pendapatnya, penjelasan dari Syekh Ibn Baz menyanggah yang demikian itu. Fal wajibu ala ulama'il Islam an yunabbihun nasa
yang wajib bagi para ulamaul Islam untuk memberikan peringatan kepada manusia, peringatkan dari bahaya kesyirikan. Tidak cukup di situ, peringatkan juga dari konsekuensi kesyirikan, yaitu keluarnya dari Islam, terbatalkannya keimanan. Ini perlu untuk digaungkan, sehingga permasalahan kesyirikan ini menjadi permasalahan yang besar, permasalahan yang benar-benar dikhawatirkan dan ditakuti oleh umat, bukan malah dikerdilkan urusannya. Wa an yuhadziruhum min hadzal syirk. Dan hendaklah para ulama kaum muslimin, ulamaul Islam mentahdir, memperingatkan manusia umat ini dari kesyirikan. Bahwasanya urusannya itu besar, urusannya itu berbahaya, jangan dianggap remeh, jangan ditamyi', jangan dikerdilkan urusannya. Naam. Wa an ya'idzuhum wa yudzakiruhum fil masajid wa ghairiha, dan hendaklah para ulama, para dai, memberikan wasiat-wasiat, memperingati umat ini di masjid-masjid dan yang selainnya tentang tauhid dan bahayanya kesyirikan. Wa 'alal insani an yatlubal ilma wa yas'al, dan wajib atas setiap individu manusia untuk menuntut ilmu dan bertanya. Wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan, wal amr yufidul wujub. Tekstual perintah itu berfaedah wajib. Wala yarda bi an yakuna ima'atan li ghairihi. Jangan dia itu menjadi sosok manusia yang ridha, rela untuk menjadi ekor pembebek kepada yang selainnya. Naam. Karena taklid dalam permasalahan ini tidak ada dispensasi udzur padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka itu neraka api. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak akan mendapati penolong, pendukung. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, di hari di mana dibolak-balikkan wajah mereka di api neraka. Apa yang mereka katakan? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Mereka mengatakan, duhai kiranya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka, orang-orang kafir yang diadab di neraka, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati pembesar-pembesar kami, pimpinan-pimpinan kami, tokoh-tokoh kami, sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Syahidnya dalam ayat ini, di akhir surat Al-Ahzab ini, bagaimana para muqallidun, orang-orang yang membebek dalam kesyirikan, mengikuti tokoh-tokohnya, guru-gurunya, kiai-kiainya, tegak padanya hujjah. Ini menunjukkan batilnya orang yang mengatakan bahwasanya berbeda penetapan hukum kekufuran dan kesyirikan itu bagi pengikut dan bagi yang diikuti, bagi tuan gurunya dan bagi murid-muridnya. Adapun murid-muridnya maka berbeda hukumnya. Ayat ini membantah, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Naam. Alasan mereka, argumentasi mereka bahwasanya mereka hanya sekedar mentaati tuan-tuan mereka, wali-wali mereka, pembesar-pembesar mereka, naam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka diadab. Dikatakan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Bal yas'al, bahkan yang wajib bagi manusia itu dia bertanya. Wallahu yaqulu subhanahu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Naam. Fala yajuzu lil insani an yabqa 'ala al-kufri wa syirk. Tidak boleh bagi seseorang, bagi manusia itu untuk tetap berada dalam kekufuran dan kesyirikan. Li'annahu ra'an nasa 'ala dzalik. Tidak ada alibi, tidak ada dalih untuk kemudian dia tetap berada di dalam kekufuran dan kesyirikan, tidak mau bertanya, tidak mau mencari tahu, tidak mau mempelajari. Apa sebabnya? Karena mereka dapati ya manusia di atas itu, semua masyarakat kebanyakannya, mayoritasnya seperti itu. Nah, keumuman manusia seperti itu, bukan alasan. Nah, wa in tuti aktsara man fil ard, bukankah Allah telah menegaskan apabila kalian mentaati kebanyakan penduduk bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalannya. Makanya kuantitas jumlah itu bukan tolak ukur. Jadi tidak bisa nanti beralasan li'annahu ra'an nasa 'ala dzalik, karena dia melihat manusia mayoritasnya seperti itu,
Naam. Lantas bagaimana? Masa kebanyakan manusia ini di atas kesyirikan? Nah, terus kalau memang kenyataannya seperti itu, ya kenapa tidak? Naam. Apakah kemudian hukum Allah itu dibatalkan karena yang melakukannya adalah mayoritas? Tidak seperti itu. Naam, wala yas'al wala yatabassar. Kemudian dia tidak mau bertanya, tidak mau pula memahami, mencari tahu. Wa qad thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala liman sa'alahu an abih. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada seseorang yang bertanya tentang bapaknya, "Inna abaka finnar." Dia bertanya, "Aina abi?" Di mana bapakku? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abaka finnar." Sesungguhnya bapakmu di neraka. Ketika dijawab seperti itu, berubahlah wajahnya menjadi tidak enak. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membesarkan hatinya. Na'am. Inna abi wa abaka finnar. Ditegaskan, sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka. Na'am. Ini kalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-Nawawi yang termasuk pensyarah terpopuler dan pensyarah yang terdepan dalam mensyarah Sahih Muslim. Di antara para pensyarah terhadap kitab Sahih Muslim, na'am, termasuk yang terdepan dan tersohor, yaitu An-Nawawi, mengatakan, mengomentari hadis ini, fihi, dalam hadis ini, dalil, fihi anna man mata 'alal kufri fahuwa min ahlin nar. An-Nawawi yang mengatakan, dalil ini menunjukkan fihi, padanya, bahwasanya siapa saja yang mati di atas kekafiran maka dia termasuk penghuni neraka. Wa fihi man mata fil fatrah. Kemudian An-Nawawi mengatakan, dan dalam hadis ini siapa yang mati di masa fatrah, di masa jeda fatrah, ala ma kanat alaihi al-arabu min ibadatil authan fa huwa min ahli nar. Dan siapa saja yang mati sementara dia itu adalah ahlul fatrah, mati dalam fatrah, tapi dia berada di atas praktek-praktek bangsa Arab berupa peribadatan kepada authan, berhala, fahuwa min ahlin nar. Zahir dari kalamnya An-Nawawi di sini, ahlul fatrah yang terjatuh dalam peribadatan kepada berhala tidak diberi uzur. Nah, zahir dari ucapannya An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim bisa dirujuk ketika mensyarah hadis ini, inna abi wa abaka finnar. Ini kalamnya An-Nawawi. Nah, bantahan bagi mereka yang menolak hadis ini. An-Nawawi sendiri menyatakan dengan jelas dan menerima hadis ini bahwasanya siapa saja yang mati di atas kekufuran maka dia adalah ahlun nar, penduduk neraka. Siapa saja yang mati di masa fatrah namun dia berada dalam peribadatan kepada berhala-berhala maka dia termasuk penghuni neraka, katanya An-Nawawi. Tanpa sedikit pun An-Nawawi menyinggung dan menyanggah atau mementahkan makna zahir dari hadis ini. Wa abuhu mata fil jahiliyah. Ayah dari Nabi SAW meninggal di masa al-jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Rawahu Muslimun fi sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Li'annahum kanu ala syari'atin talaqqauha an khalilillahi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa hiya at-tauhid. Kenapa mereka tidak mendapatkan uzur atas perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka? Dikatakan li'annahum kanu ala syari'atin talaqqauha an khalilillahi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa hiya at-tauhid. Karena mereka dahulu di atas syariat yang mereka ambil, mereka bertalaki secara turun-temurun dari Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu at-tauhid. Perhatikan di sini. Antara Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jeda yang sangat-sangat panjang. Wallah alam berapa tahunnya? Puluhan ribu tahun mungkin. Naam. Karena kenabian itu setelah itu berada di garis keturunannya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ismail dan Ishaq. Naam. Terputus jeda kenabian yang lama itu, namun bersamaan dengan itu mereka tidak mendapatkan udzur atas praktek-praktek kesyirikan mereka. Amr bin Luhai, Naam, Abu Talib, ayah dan ibunya Nabi SAW. Kenapa? Naam, tidak mendapat udzur. Kalau mereka tidak mendapatkan udzur,
bersamaan dengan jeda yang panjang sekali terputusnya masa kenabian dan risalah, maka orang-orang yang menisbatkan Islam di masa ini jauh lebih layak untuk tidak diberi uzur. Jedanya hanya 1400 tahun. Kemudian ditambah lagi syariat Islam ini telah tegak, kenabian telah ditutup. Berarti kan sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sempurna sudah. Kemudian dikatakan rusulan mubasysyirina wa mundhirin li alla yakuna linasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rusul itu telah diutus untuk menegakkan hujjah. Faqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangi mereka semua. Naam, sampai tidak ada fitnah kesyirikan dan jadilah agama itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan ini sampai tegaknya hari kiamat. Makanya dikatakan wal hijratu la tanqati'u wal hijrah la tanqati'u hatta tanqati'a at-taubah. Wa taubah la tanqati'u hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Diperintahkan hijrah. Naam, itu sampai hari kiamat nanti. Maknanya berarti tauhid dan syirik ini tegak hukumnya. Naam. Telah final diakhiri kenabian itu pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntas. Hujjah itu telah tegak. Makanya mereka dengan jeda waktu yang panjang sekali itu yang sangat memungkinkan untuk terjadi degradasi kualitas dari keilmuan kan. Semakin jauh masa semakin terlupakan ilmu, semakin tersamarkan tauhid. Tapi bersamaan dengan itu, syariat menunjukkan bahwasanya secara nas mereka itu tidak mendapatkan udzur atas tindakan kesyirikan mereka. Abdul Muttalib, sang juru kuncinya Ka'bah yang memiliki sekian jasa dan sumbangsih dalam memberikan pelayanan kepada Ka'bah, tapi bersamaan dengan itu tegak hujjah atas dia, tidak mendapatkan udzur sama sekali. Makanya An-Nawawi di sini menegaskan juga di dalam syarah atas hadis ini, wa fihi man mata fil fatrah ala ma kanat alaihi al-arabu min ibadatil authan fa huwa min ahli an-nar. Siapa yang mati di masa fatrah, di masa jeda kenabian, tapi dia di atas praktek-praktek peribadatan kepada berhala, maka dia termasuk ahlun nar. Adapun Syekh Al-Utsaimin, dalam bahasannya dalam pertemuan sebelumnya, beliau membagi ke dalam dua jenis. Jenis yang mereka tidak sampai padanya dakwah, mereka adalah ahlul fatrah. Bagaimana hukumnya? Katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lam na'rif masirahum, kita tidak tahu akhir kesudahan mereka. Kita hanya bisa menetapkan dalam hukmul ukhrawi bahwasanya mereka ahlun nar, yaitu berdasarkan apa yang datang padanya dalil. Yang tidak ada dalil padanya secara spesifik, kita katakan wallahu a'lam bimasirihim, kita tidak tahu akhir kesudahan mereka di hukum ukhrawi. Sebagaimana jumhur salaf berpendapat bahwasanya mereka yumtahanun, diuji. Naam. Begitu. Adapun hukmu ad-dunyawi, tidak ada khilaf, mereka semua musyrikun kafir. Wa ummuhu alaihi salatu wassalam matat fil jahiliyah, dan ibu beliau juga meninggal di masa jahiliyah. Wasta'adzana rabbahu an yastaghfira laha falam yu'dzan lah. Dan beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan istighfar, memintakan ampun. Tapi beliau tidak mendapatkan izin. Wasta'dzana an yazuraha fa'adzina lah. Beliau meminta keringanan untuk menziarahi kuburan ibunya, maka Allah mengizinkan beliau. Fadalla dzalika ala anna man mata ala kufrin la yustaghfaru lahu wa la yud'a lah. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang mati di atas kekufuran tidak boleh diistighfari, tidak boleh diistighfarkan untuknya. Tidak boleh pula dia didoakan dengan ampunan, dengan apapun itu. Qalas, hukum sesuai dengan zahirnya. Wa in kana fil jahiliyah, meskipun dia mati dalam keadaan jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kenapa? Karena dalam permasalahan tauhid tidak ada udzur bil jahal dalam hukum dunia. Dalam hukum dunia khalas, secara zahir ya dia mati di atas kekufuran, dia mati di atas kesyirikan, ya sudah dimuamalai muamalahnya ahlul kufur dan ahlus syirk di dunia. Adapun urusannya di akhirat, kalau benar memang belum sampai padanya dakwah, ya ini urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yumtahan. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, fa kaifa idza kana bainal muslimin wa baina ahli tauhid wa baina man yaqra'ul qur'ana wa yasma' ahaditsa
ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang seperti itu keadaannya mati di masa al-jahiliyah, bahkan di antaranya adalah bapak dan ibunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tidak mendapat udzur dalam perkara tauhid. Naam, lantas bagaimana dengan orang yang hidup di antara kaum muslimin, KTP-nya Islam, ahlu tauhid ada di sekitarnya, dia juga mendengar Al-Quran dibacakan, atau dia tahu di sana ada Al-Quran, dia mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa aula bi an yuqala fi haqqihi innahu kafirun wa lahu hukmul kuffar. Orang yang seperti itu keadaannya kan lebih utama untuk dikatakan bahwasanya sesungguhnya dia itu kafir, dan bagi dia hukum orang-orang kafir. Jadi muamalah sesuai dengan muamalah terhadap orang kafir. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba, di ayat yang ke-44. Allah tegaskan, "Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir." Qatadah bin Di'amah al-Mufassir mengatakan ayat ini turun fil Arab. Ayat ini turun kepada bangsa Arab. Allah katakan di surat Saba, dan kami tidaklah mendatangkan kepada mereka bangsa Arab itu kitab-kitab yang dengan itu mereka dapat mempelajarinya. Kami tidak pula mengutus kepada mereka sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemberi peringatan pun. Tidak ada kitab, tidak ada risalah, tidak ada seorang nabi pun diutus. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak mendapatkan udzur sedikit pun dalam perkara at-tauhid. Naam. Harusnya kan ayat-ayat ini dikombinasikan, yang diambil sepotong dan ditinggalkan sepotong mereka yang memutlakkan permasalahan udzur bil jahl dengan ayat misalkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidaklah mengazab seorang pun sampai kami mengutus padanya seorang rasul. Baik, bagaimana dengan ayat di surat Saba ini? Allah katakan kami tidaklah menurunkan kepada mereka sedikit pun dari kitab sehingga mereka dapat mempelajarinya. Tidak pula kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa bangsa Arab ma'ruf, tokoh-tokohnya dan beberapa individu yang disebutkan dalam nas bahwasanya mereka adalah ahlun nar, termasuk diantaranya ayah dan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seperti itu berarti keadaan orang-orang yang hidup menisbatkan diri kepada Islam di masa ini telah sampai padanya dakwah lebih utama untuk dikatakan sebagai kafir apabila dia melakukan kekufuran, musyrik apabila dia melakukan kesyirikan, dan ini hukum duniawi. Kalau dia mati, naam, tidaklah bagi kita kecuali apa yang zahir. Naam, apa yang zahir. Naam. Orang yang mati dalam kekufuran, orang yang mati dalam kesyirikan belum bertaubat, Allah hukumi, Allah kabarkan bahwasanya mereka itu khalidina finnar, mereka kekal di neraka. Kita tetapkan berdasarkan apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa katsirun minhum law sami'a man yad'uuhu ila tauhidillah wa yundhiruhu minasyirki la anafa wastakbara wa khasam aw daraba ala dinihi al-batil wa ala taqlidihi li aslafihi wa abaihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Kebanyakan dari mereka itu seandainya mendengar orang yang berdakwah mendakwahkan tauhid kepada mereka, memperingatkan mereka dari kesyirikan, apa yang mereka lakukan? Bersikap acuh, menyombongkan diri, bahkan khasam, memusuhi kita. Naam. Au daraba ala dinihil batil. Naam. Dia membantah dakwah tauhid itu dengan ajaran yang dia terapkan yang berada di atas kebatilan. Dia tabrakkan at-tauhid, dalil-dalil itu dengan argumentasi taklid kepada pendahulu-pendahulu mereka, dari tuan-tuan guru mereka, dari orang tua mereka. Nah, ini yang terjadi. Bahkan dai tauhid atau dakwah tauhid itu malah dicecar, malah dicaci maki, dicela, Wahabi. Nah, kalian itu Wahabi, kalian begini dan begitu. Nah, kalian itu tidak memuliakan orang-orang saleh. Nah, yang mereka maksudkan dengan pemuliaan kepada orang-orang saleh sebagaimana dijelaskan dalam Ushulus Sittah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu na'am, ya kesyirikan itu bertawasul, beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati tersebut. Na'am. Kalau kita mendakwahkan tauhid, memperingatkan dari kesyirikan, yang ada adalah
perlawanan dari mereka justru. Nah, orang-orang yang seperti ini mana bisa diberikan udzur terhadap kesyirikan mereka. Bahkan di sana ada propaganda yang dicetuskan, dipersyaratkan. Naam, dipersyaratkan untuk tegaknya hujjah itu tidak sekedar kamu diskusi dengan dia, kamu bantah dia secara personal, tidak. Mereka mempersyaratkan persyaratan yang lebih, yaitu orang yang didakwai terhadap tauhid itu dia harus menerima penjelasan kamu. Nah, dengan menerima dengan baik, menyambut dakwahnya kamu. Atau bahkan dikatakan dai yang berdakwah kepada tauhid dia haruslah diterima oleh mereka yang didakwahi. Jadi kalau ada seseorang dai mendakwahkan tauhid kepada ahlu syirik, kemudian ahlu syirik itu tidak menerima dia sebagai dai yang terpercaya, oh kamu Wahabi, ajaranmu ajaran Wahabi, maka hujjah tidak tegak. Nabi SAW dibilang penyihir, naam. Kemudian apa lagi? Majnun, penyair, naam. Tapi tegak pada mereka hujjah. Nah, jadi dipersyaratkan mubalik dai yang menyampaikan tauhid itu harus memiliki ketsiqahan di sisi orang-orang yang didakwahi. Kalau yang didakwahi tidak menerima, tidak mau mengambil ilmunya karena sudah skeptis, oh ini orang-orang Wahabi misalnya. Jadi mereka menolak setiap apa yang datang walaupun itu kebenaran dari orang sosok yang mereka benci, yang sudah tercitrakan di sisi mereka sebagai orang-orang Wahabi misalkan. Yang demikian dikatakan tidak bisa hujjah itu tegak. Lantas bagaimana? Kapan itu dakwah tauhid bisa diterima dengan lapang? Ketika seseorang memberitakan dari kesyirikan, tidak boleh beristighatsah kepada kuburan-kuburan. Oh begitu, ahlan wa sahlan, jazakallahu khair. Naam. Terus disambut. Baru kalau seperti itu tegak padanya hujjah. Mana ada? Naam. Dakwah Nabi SAW saja terjadi padanya peperangan kok. Terjadi perang, terjadi pertumpahan darah hanya karena sebab beliau tidak setuju dengan konsep kesyirikannya kaum musyrikin. Bersamaan dengan kaum musyrikin setuju bahwasanya Allah itu al-ma'bud. Allah itu ilah. Allah itu adalah ilah, Rabbul Ka'bah, Rabbus samawati wal ard. Sama, sepakat, orang musyrik sepakat di atas yang demikian itu dalam isbat. Tapi dalam nafi mereka tidak sepakat. Nah, maka terjadilah pergolakan tersebut. Nah, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidaklah seorang pun datang dengan semisal apa yang engkau bawa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti dia dimusuhi, kecuali pasti dia diperangi. Nah, apakah dikatakan oh Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya kurang hikmah mungkin kurang siasat mungkin? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Sementara beliau dibimbing langsung oleh wahyu. Nah, beliau dibimbing langsung oleh wahyu, tapi bersama dengan itu beliau terusir, beliau diperangi. Nah, ini konsekuensi dari dakwah at-tauhid pasti. Kalau Nabi saja diperangi, bagaimana yang di bawah itu? Nah, makanya termasuk dari kebenaran, ketepatan dakwah tauhid itu pasti mendapat pergolakan dan permusuhan. Kalau dakwah tidak mau mendapat pergolakan, tidak mau terdapat padanya permusuhan, damai-damai saja, ya jangan bersentuhan dengan at-tauhid, jangan bersentuhan dengan akidah. Selama seseorang bersentuhan dakwahnya dengan akidah, tauhid dan sunnah, pasti dia akan bersinggungan dengan yang menjadi kebalikan dari itu semua. Tauhid akan bersinggungan dengan ahli syirik. Ketika dia memperjuangkan mendakwahkan sunnah, pasti dia akan bersinggungan dengan ahli al-bid'ah. Nah, begitu. Fal wajibu, katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, na'am, ala kulli insanin mukallafin an yas'ala wa yataharral haqqa. Yang wajib itu bagi setiap manusia yang mukallaf, ya dia bertanya dan dia yataharral haqq, mencari, memastikan yang al-haq itu yang seperti apa. Sebagaimana dalam kisah Islamnya Amr bin Absah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Naam, yang sudah kita bahas dalam Risalah Mufid Al-Mustafid. Bagaimana beliau mendengar di sana ada sosok laki-laki yang menyeru dan mendakwakan diri sebagai nabi, yaitu di Mekkah. Amr bin Absah pada waktu itu di desanya. Maka dia bertanya-tanya mencari tahu siapa sosok nabi itu, karena pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya ini menjadi perbincangan hangat di kalangan kaum Arab, di kalangan kabilah-kabilah waktu itu, karena kondisi Quraisy pada waktu itu gaduh.
setelah Nabi SAW berdakwah, maka dia pun pergi ke Mekkah. Nah, bagaimana jauh-jauh rela mendatangi Mekkah hanya untuk memastikan kebenaran dari dakwahnya Nabi SAW. Kenapa? Karena Amr bin Absah pada waktu itu di atas fitrahnya. Dia mendapati bahwa bangsa Arab ini aneh. Nah, bangsa Arab ini tidak benar. Bagaimana bisa mengambil berhala-berhala sebagai perantara? Nah, selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ada pengingkaran di dalam hatinya. Begitu pula kisah Islamnya Salman Al-Farisi, bagaimana dia melewati proses mencari kebenaran, mencari tahu sampai Allah pertemukan dengan al-haq, yaitu Islam. Naam. Berarti ini menunjukkan wajibnya untuk seseorang itu bertanya, mencari tahu selama akses itu mungkin bagi dia, maka wajib bagi dia untuk sampai kepada pengetahuan tersebut. Wa yatafaqqaha fi dinih, dan wajib bagi setiap mukallaf untuk bertafaqquh fid din, talabul ilm. Wala yarda bi musyaarakatil 'ammah. Jangan dia itu rela ridho, pasrah, lapang, merasa nyaman dengan sama dengan keumuman manusia lah. Wala yarda bi musyaarakatil 'ammah. Kebanyakan manusia seperti itu, ya sudahlah kita ikut seperti itulah. Jangan seseorang ridho di atas yang demikian. Naam, wa ta'assi bi kufrihim wa dhalalihim. Kemudian dia mencontoh apa yang ada pada kebanyakan orang dari kekufuran, dari kesesatan, kebid'ahan, wa a'malihim al-qabihah. Nah, kenapa ya? Karena turun-temurun masyarakat seperti itu. Dia lihat keluarganya seperti itu, ya sudah, dia ridho saja, dia ikuti saja tanpa dia pernah berpikir, tanpa dia pernah mencari tahu. Naam. Wa alaihi an yas'alal ulama. Wajib atasnya untuk bertanya kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Wa ya'tani bi ahlil ilm. Hendaknya dia menaruh perhatian kepada ahlil ilmu. Naam. Amma ashkala alaihi, terhadap perkara-perkara yang rumit atau yang dia tidak paham, min amri tauhidi wa ghairihi. Nah, hendaklah dia bertanya kepada para ulama, menaruh perhatian kepada para ulama atas perkara-perkara yang tidak dia mengerti dari perkara tauhid dan yang selain daripada itu dari permasalahan syariat. Yaqulu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlul dzikr, ahlul ilm, apabila kalian tidak mengetahuinya. Jadi ini jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap permasalahan hukum al-udhru bil jahli, pemberian dispensasi atas ketidaktahuan dalam permasalahan at-tauhid. Apa kesimpulannya dari jawaban beliau? Bahwasanya tidaklah diberi udzur orang yang tidak paham terhadap urusan tauhid. Disebutkan di sini tidak diberi udzur mereka yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Maksudnya tidak diberi udzur di sini apa? Fi hukmil ukhrawi, fi hukmil ukhrawi. Naam. Kalau dia mati di atas kekufuran dan kesyirikan, fi hukmil ukhrawi la yu'dzar. Adapun fi hukmid dunyawi, maka dalam permasalahan tetapnya kekufuran dan kesyirikan pada pelakunya, sehingga pelakunya ditetapkan sebagai musyrikun kafir, maka tidak ada sedikit pun udzur padanya dalam hukum duniawi. Nah, adapun udzur dalam hukum duniawi berkaitan dengan penetapan hukum yang terkonsekuensikan dari kekufuran dan kesyirikannya, seperti diperangi, ditegakkan hukum qisas atau had padanya atas kemurtadan dia. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Syekh Abdul Aziz ditanya, ma ra'yu samahatikum fi mas'alatil udhri bil jahli wa khasatan fi amril aqidah? Apa pendapat Anda dalam permasalahan udhur bil jahl, terkhusus dalam permasalahan akidah? Al-jawab, al-aqidatu ahammu al-umuri wa hiya a'zamu wajibin. Aqidah itu adalah sepenting-penting perkara dan sebesar-besar perkara yang wajib. Wa haqiqatuha, apa hakikat dari aqidah itu? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Aqidah di sini ditafsirkan sebagai rukun iman. Naam. Wal imanu bi annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadah. Dan juga keimanan
bahwasanya Allah dialah satu-satunya zat yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya segala bentuk ibadah. Wa syahadatu lahu bidzalik, dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian itu. Tunggalnya Allah dalam hak ibadah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah. Yashhadul mu'minu bi annahu la ma'budu bihaqqin illa huwa subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Yaitu seorang mukmin bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah makna yang sangat mendasar yang tidak sah tauhid seseorang kecuali dengan mengilmui dan mengamalkannya. Karena tauhid itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan saja. Wa syahadatu bi anna Muhammadan Rasulullah, dan juga syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, arsalahu Allahu ila tsaqalain al-jin wal ins, di mana Allah telah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ats-tsaqalain, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Wa huwa khatamul anbiya, beliau adalah penutup para nabi. Kullu hadza la budda min, semuanya ini wajib untuk diilmui. Di sana ada kadar wajib yang tidak boleh seorang muslim itu bodoh darinya. Apa itu? Dia syarat diterimanya syahadat dan iman. Syarat diterimanya syahadat dan iman harus ada pengetahuan terhadap kadar wajib. Tidak diterima taklid padanya. Harus ada standar minimal keimanan dan syahadat itu sah. Standar minimal pengetahuan terhadapnya. Taklid saja tidak diterima padanya, sebagaimana hadis pertanyaan di alam kubur, hadis Al-Bara bin Azib. Kullu hadza la budda min, permasalahan-permasalahan secara mujmal ini harus diketahui wajib, kadar wajibnya. Adapun kadar zaid, tafsili rinciannya, maka jahil padanya qad yu'dar, terkadang diberi uzur. Wa huwa min sulbil aqidah, rukun iman dan syahadat, dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini sulbul aqidah, inti sarinya aqidah. Fala budda min hadza fi haqqir rijali wan nisa'i jami'a, maka sudah barang tentu harus ada yang demikian itu pada haknya para laki-laki maupun para wanita semuanya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya Thalathatul Usul, wa alam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalath hadhil masail wal amalu bihin. Kemudian disebutkan 3 poin yang semuanya adalah intisari dari Islam itu sendiri. Wa huwa asasud din wa asasul millah. Ini semua tauhid syahadatain itu asas ad-din, pokok asasi agama dan pokok asasi syariat. Kama yajibul imanu bima amara Allahu bihi wa rasuluhu min amril qiyamah wal jannati wan nar wal hisabi wal jazaa wa nashris suhuf wa akhdhuha bil yamin aw bishimal wa waznul a'mal ila ghairi dzalika mimma ja'at bihil ayatul qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah. Begitu pula disebutkan oleh Syekh dalam permasalahan akidah yang tidak boleh jahil padanya, keimanan dengan permasalahan hari akhir, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari perhitungan, hari pembalasan, bagaimana dibagikan lembaran-lembaran catatan amalan, bagaimana kelak manusia mengambil menerima dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya, bagaimana kabar tentang ditimbangnya amalan. Ini semua kan ada di dalam Al-Quran. Kalau dibaca atau diterjemahkan tanpa perlu ditafsirkan secara zahir, secara makna peletakannya dalam bahasa, bisa dicerna. Bagaimana di dalam Al-Quran terdapat ini semua. Nah, termasuk dari al-iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadar wajib. Kadar wajib. Adapun kadar rincian padanya, ini kadar yang sifatnya zaid, kadar tambahan. Fal jahlu bihadza la yakunu 'udhran. Maka jahil dalam permasalahan tersebut tidaklah menjadi sebuah udzur bagi pelakunya. Kenapa? Karena dia termasuk usuluddin wa qaidatuhu.
termasuk pokok asasi agama dan tonggaknya. Wal yajibu 'alal mu'min ujuban ainiyan, bahkan wajib aini bagi setiap mukmin an ya'lama hadza wa an yatabassara fih. Wajib bagi dia untuk mengilmuinya dan mencari tahu faqih, melek terhadapnya. Wala yu'dzaru biqaulihi inni jahil fi hadhihi al-umur. Enggak bisa dia diberi uzur dengan dalih alasan sesungguhnya aku ini enggak paham dengan perkara-perkara itu. Lah kenapa kamu tidak belajar? Wa huwa bainal muslimin, dalam keadaan dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, atau akses untuk bisa sampai kepada informasi tentang itu bisa meskipun dia berada jauh dari kaum muslimin. Nah, di masa-masa ini betapa media elektronik, media informasi, media sosial tersebar luas, bisa mudah dia akses. Naam. Wa huwa qad balaghahu kitabullahi wa sunnatu rasulih alaihi salatu wassalam. Dan dia sungguh telah sampai padanya kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hada yusamma mu'ridan. Keadaan yang seperti ini itu dinamakan sebagai mu'rid. Dan al-i'rad termasuk naqid min nawaqid al-Islam, termasuk dari pembatal-pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Kemudian Allah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalilnya, wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim, naam, dibandingkan orang yang sampai padanya disebutkan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling. Allah sebutkan di surat Al-An'am, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidaklah datang ayat dari ayat-ayat Rabb-nya, dari ayat-ayat Rabb mereka, naam, kecuali pasti mereka berpaling darinya. Bagaimana berpaling yang mereka itu seperti berpalingnya keledai dari seekor hewan buas, singa yang lapar. Famalahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Nah, bagaimana mereka itu terhadap peringatan tadhkirah mereka berpaling, seakan-akan mereka itu keledai yang kabur dari kejaran singa yang sedang lapar. Nah, karena berpalingnya mereka dari agama itu, saking tidak maunya mereka dari agama. Ini mu'ridun, orang mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dakwah itu mudah untuk diakses, tapi memang dasarnya mereka tidak mau berpaling. Wa yusamma ghafilan. Orang yang seperti ini keadaannya dinamakan dengan orang yang ghafil, lalai, dan tidak mendapatkan udzur orang yang lalai. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Di surat Yunus ayat yang ke-7, innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun. Antum renungi ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Kenapa? Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha, karena mereka lebih ridho dengan kehidupan dunia dan merasa nyaman, tentram, tenang dengan kehidupan dunia tersebut. Lazimnya orang yang seperti itu berarti la yarjuna liqa'ana, ya memang dia tidak berharap pertemuan dengan hari akhir, yaumul hisab. Allah katakan orang yang seperti ini itu walladzina hum an ayatina ghafilun, yaitu orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami memang mereka lalai, ghafil, bukan memang enggak sampai, ya memang mereka enggak cari tahu. Nah, Allah katakan ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu akhir kesudahan mereka adalah neraka atas apa yang mereka lakukan. Naam. Berarti mereka ghafil, bukan memang belum sampai dakwah padanya. Makanya disebutkan di dalam surat Al-A'raf juga ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada binatang ternak. Dikatakan ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang ghafil, lalai, sengaja membodohkan diri. Naam, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu dalam kehidupan dunia mereka tahu, mau bersusah payah untuk mencari tahu, tapi dalam ilmu tentang akhirat, tentang kehidupan akhirat, mereka ghafil. Orang-orang yang seperti itu keadaannya wa yusamma ghafilan wa mutajahilan, muta'ammid
al-jahl, memang sengaja untuk bodoh, memilih untuk bodoh. Bagaimana bisa kemudian mereka terjatuh dalam kesyirikan, berbuat kemaksiatan sesuka hati dan seenaknya, naam, sepuas nafsunya. Kemudian dikatakan barangkali mereka itu bodoh sehingga diberi udzur. Naam. Betapa enaknya kalau gitu kebodohan, dan betapa mulianya kebodohan. Itu lebih baik hidup dalam kebodohan saja, berbuat kamu sesuka hatimu, pada akhirnya kamu akan diberi udzur. Nah, ini lelucon. Naam. Kesesatan yang nyata yang dipropagandakan oleh orang-orang Murji'ah. Fala yu'dzar wa yusamma ghafilan wa mutajahilan li hadzal amril 'adzim fala yu'dzaru. Mereka ini tidak diberi udzur sedikit pun. Amma man kana ba'idan 'anil muslimin. Keadaan yang lain lagi. Adapun orang yang jauh dari kalangan kaum muslimin fi atrafil bilad, misalkan dia di ujung negeri, di ujung dunia, allati laisa fiha muslimun, yang mana tidak ada padanya kaum muslimin, atau walam yablughul Qur'an, dan tidak sampai padanya Al-Qur'an, wala as-sunnah, tidak pula sampai padanya as-sunnah, tidak ada akses sama sekali. Berarti dia Islam muslim atau bukan? Ya otomatis bukan, karena Islam tidak sampai kepada dia, bagaimana dia bisa menisbatkan diri kepada Islam? Naam. Jadi ini bahasannya bukan mereka yang menisbatkan diri kepada Islam. Walam yablughul Qur'ana wala sunnah fahadha ma'dzur. Maka orang yang demikian itu mendapatkan udzur. Apa maksudnya mendapatkan udzur? Apakah maknanya berarti dia muslim, berarti dia musyrik, muwahhid? Tidak. Disebutkan oleh Syekh, wa hukmuhu hukmu ahlil fatrah. Hukum bagi mereka itu hukumnya ahlul fatrah, dan ahlul fatrah itu kafir wa musyrik fi dunya. Naam. Jadi udzur di sini yang dimaksudkan dengannya berkaitan dengan pemastian azab. Karena Allah katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Naam. Dan juga pemberian udzur berkaitan dengan infad al-hukmi fihim, yaitu penerapan konsekuensi atas kekufuran mereka berupa diperangi dan yang semacamnya. Naam. Ditegakkan terlebih dahulu pada mereka hujjah. Adapun tentang hukum kekufuran dan kesyirikan atas mereka, maka tidak ada udzur dalam permasalahan tauhid. Sama saja sampai dakwah atau belum sampai padanya dakwah dalam hukum dunia. Wa hukmu ahlil fatrah idza mata ala hadhil halah. Hukum mereka adalah hukum ahlul fatrah. Naam. Hukmu ahlil fatarat alladzina yumtahanuna yaumal qiyamah, yang mereka akan diuji kelak di hari kiamat. Naam. Faman ajaba wa ata'al amra dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Dalam ujian itu nanti sebagaimana datang dalam atsar Abu Hurairah yang telah lalu, siapa yang menjawab dan mentaati perintah, maka dia akan masuk ke surga, dan siapa yang bermaksiat maka dia masuk neraka. Ammal masailul lati qad tukhfa, adapun permasalahan-permasalahan yang mana qad tukhfa, qad berfaedah taklil, yang terkadang tersamarkan. Lihat bagaimana Syekh mempermisalkan permasalahan-permasalahan yang terkadang tersamarkan. Beliau permisalkan dengan permasalahan-permasalahan amaliyah far'iyah. Amaliyah far'iyah, bukan permasalahan i'tiqad. Mengisyaratkan seakan-akan bahwasanya permasalahan usuliyah, permasalahan i'tiqadiyah, naam, yang mana agama itu terbangun di atasnya, tidak bisa tegak kecuali dengannya, fala yu'dzaru, tidak diberi udzur. Lihat bagaimana Syekh mempermisalkan amal masailul lati qad tukhfa fi ba'dil ahyan, tapi juga fi ba'dil ahyan. Jangan terus tersamarkan terus. Lah kamu enggak belajar ta? Naam, salah kok terus. Tidak tahu kok terus. Naam, qad tukhfa fi ba'dil ahyan, mungkin sebagian waktu terluputkan padanya, tapi bertanya setelah itu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Amal masailul lati qad tukhfa fi ba'dil ahyani ala ba'din nas, seperti apa? Ka ba'di ahkami shalah, seperti sebagian hukum salat misalkan. Bukan salatnya yang dia jahil, tapi sebagian
hukum yang berkaitan dengan sholat itu. Misalkan kalau di rakaat ketiga dia lupa apa yang harus dia lakukan, misalkan dia nggak tahu, naam, apakah dia harus membangunnya di atas yang yakin atau di atas dhon, naam, atau di atas taklid, au ba'di ahkami zakat, atau sebagian hukum zakat. Naam, dia tidak tahu misalkan perhitungannya secara terperinci, dia hanya tahu zakat itu pokoknya wajib, naam, tapi hitungannya dia nggak tahu, mungkin saja diberi udzur. Au ba'di ahkamil hajj, atau sebagian, lihat bagaimana Syekh mempermisalkan dengan ba'd sebagian hukum-hukum haji. Hadihi qad yu'daru fihi bil jahli, yang demikian adanya terkadang diberi udzur atas ketidaktahuannya dalam permasalahan naam, sebagian permasalahan ahkam al-far'iyyah, wala haraj fi dzalik. Naam, tidak ada beban pada yang demikian itu. Li'annaha tukhfa 'ala katsirin minan nas, karena permasalahan tersebut terkadang naam tersembunyikan, tersamarkan pada kebanyakan manusia. Walaysa kullu wahidin yastati'ul fiqha fiha, karena tidak semua juga orang mengetahui, menguasai fikih tentangnya. Hadhil masailu amruha ashal, permasalahan-permasalahan yang seperti ini perkaranya itu lebih mudah. Naam, dalam artian jahil padanya, salah padanya, naam, ini masih lebih mudah dibandingkan permasalahan usuluddin. Wal wajibu 'alal mu'mini an yata'allama wa yatafaqqaha fid din wa yas'ala ahlal ilm. Yang wajib bagi setiap mukmin itu hendaklah dia bertanya, mencari ilmunya, bertafaqquh. Kama qala Allah Subhanahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya hujjah itu tegak, naam, seukuran dengan adanya ahlul ilmu pada wilayah tersebut, atau seukuran dengan sampainya akses untuk bisa sampai kepada ahli ilmu, adanya akses untuk sampai kepada ahlul ilm. Wa yurwa anhu alaihi salatu wassalam annahu qala liqaumin aftau bighairi ilm, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata kepada suatu kaum yang berfatwa tanpa ilmu. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ai as-su'al. Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Karena obat dari ketidaktahuan dan kebodohan itu adalah bertanya. Antum lihat tekstualnya ini, naam, dalam tekstual apa? Siaknya itu celaan dan taubih. Orang berbuat sesuatu tanpa ilmu ternyata keliru. Kemudian dikatakan, "Loh, kamu enggak tanya ta? Tidakkah kamu bertanya kalau kamu enggak tahu?" Karena sesungguhnya obat dari segala ketidaktahuan itu adalah bertanya. Orang diginikan tekstualnya apa ini? Celah. Tekstualnya negatif, ini celah. Kamu sedang dicibir, kamu ini sedang dicela. Nah, menunjukkan berarti tidak bertanya kepada ahli ilmi dalam permasalahan yang dia jahil padanya ini tercela. Nah, kalau begitu mafhumnya bertanya kepada ahlul ilmi itu hukumnya wajib. Wa qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah disabdakan oleh Nabi SAW juga, siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah faqihkan, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Fal wajibu 'ala rijali wan nisa'i minal muslimina at-tafaqquhu. Khabarnya, fal wajibu 'ala rijali wan nisa'i minal muslimina at-tafaqquhu fid dini wat tabassuru was-su'alu amma ashkala 'alaihim atau amma ushkila 'alaihim. Wajib bagi perempuan, bagi laki-laki dan perempuan dari kalangan kaum muslimin untuk bertafaqquh dalam agamanya dan melek terhadap syariatnya, bertanya atas perkara yang dia tidak pahami. Wa adamus sukuti 'alal jahal, jangan dia diam saja di atas kebodohan itu. Wa adamul i'rad, jangan sampai dia juga berpaling. Wa adamul ghaflah, jangan lalai sengaja bodoh, acuh tak acuh, tidak peduli. Li'annahum khuliqu liya'budullaha wa yuti'uhu subhanahu wa ta'ala, karena dia itu sejatinya diciptakan, mereka itu diciptakan untuk beribadah, mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Wala sabila ila dzalika illa bil ilm, dan tidak ada jalan lain untuk itu kecuali dengan jalur
ilmu. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu. Naam. Kemudian Allah katakan juga syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Menunjukkan bahwa saya yang benar-benar bisa merealisasikan syahadat adalah ulul ilm. Berarti ilmu itu syarat mutlak untuk bisa sampai kepada ibadah yang benar. La yahsulu hakada min duni talabin wala su'al. Enggak bisa kemudian sekonyong-konyong kamu berilmu tanpa ada upaya talabul ilm, tanpa ada pula upaya bertanya. La budda min talabil ilm, harus bertalabul ilm. Wala budda minas su'ali li ahli ilmi hatta yata'allamal jahilu. Dan wajib untuk dia bertanya kepada ahlul ilmi sehingga seorang yang jahil itu bisa menjadi terpelajar melek secara hukum. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.